pernah yang namanya minta jabatan. Baik itu kepada Ibu Mega maupun kepada Pak Jokowi, sekalipun nggak pernah. Tetapi memang saya selalu mengambil posisi kerja keras. Dua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju. Mas maju. Hak politik dari Pak Pramono Anung, PDI Perjuangan, dan semuanya pasti juga ada kalkulasi politiknya. Kita datang sini nggak janjian ketemu beliau kan, dan dilalah kita ketemu, itu kan artinya ya tanda sendiri aja. Di kubu Pak Anies banyak yang kemudian sangat peduli dengan isu agama, isu rohani, bagaimana membangun kultur keagamaan yang kuat, misalnya bagaimana keberpihakan terhadap pengusaha pribumi, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ini nanti yang mudah-mudahan dengan kebesaran hati Pak Ahok, Pak Anies, ada Mas Pram dan Pak Rano misalnya yang kemudian bisa menjadi jembatan. Halo, selamat malam pemirsa. Tanpa deklarasi dan melanggang sendiri, akhirnya nama Seskap Jokowi didaftarkan maju kontestasi oleh Partai Besutan Megawati dengan menggandeng anak Betawi asli mencoba melawan dominasi koalisi. Menggeser nama dengan elektabilitas tinggi yang selama ini menjadi aspirasi pengurus partai di DKI memunculkan beragam spekulasi. Ada yang menilai adanya intervensi, ada pula yang menilai PDIP sekedar ingin berpartisipasi. Inilah panggung demokrasi, Pramono Rano siap melawan atau cuma ikut-ikutan. Bersama saya Afida Malik. Dan bisa langsung saja saya sapa, sudah hadir di sebelah saya Mas Pramono Anung, dan ini Bang Rano apa Bang Dul nih sebutannya? Bang Rano Dul Karno. Bang Rano Dul Karno. Kalau Mas Pram panggil saya Bang Rano Dul Karno. Bang Rano Dul Karno. Mas Pram, Bang Ya, Dul, apa Afi. kabar? Baik Afi. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kegiatannya apa setelah pendaftaran meskipun belum penetapan, sibuk mulai menjaring aspirasi warga Jakarta nih? Jadi pertama saya ingin menjawab dulu. Apa Apakah sekedar ikut-ikutan atau Atau melawan? melawan, Kita ya. berdua ini fighter banget. Dan kita berdua yakin setelah kita mendengarkan, apalagi hari ini kita juga belanja masalah, mendengarkan suara masyarakat rakyat di pinggiran yang paling bawah, kita mendapatkan banyak hal dan membuat kita yakin bahwa kita fighter dan kita kalau memang diberikan amanah, kita yakin kita menang. Oh gitu. Harus dong. Jadi all out melawan. All out bukan hanya melawan ya, ini kan namanya Kontestasinya? dan kita yakin bahwa mesin kita juga akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Kami berdua juga sudah sepakat untuk melakukan konsolidasi, bahkan setiap hari saya rata-rata udah 9-10 titik. 9-10 titik. Tapi Pak Jokowi kan bilang 12. 12. Tapi kurang 2-3 hari lagi pertama nih. saya sebenarnya kalau dihitung sama KPU udah 12 titik. Udah 12. Hari pertama. Hari pertama udah 12 titik. Iya. Ada target kalau Bang Dul ini mau turun lapangannya Kita tiap hari, Vi. tiap hari. Kita udah mundur DPR nih. Ya itu. Tanggung, udah fight langsung ini. Vi, ini kita bukan takabur, tapi yakin harus. Iya. Kalau nggak ngapain kita maju kan? Betul. Ada dua yang bikin saya, yang kenapa saya mau maju. Waktu itu ibu manggil saya. No, saya perintahkan kamu sebagai ketua umum dan ini hak prerogatif saya, tidak ada diskusi. Perintah berarti. Perintah. Kamu maju mendampingi Mas Pramono Anung. Saya terkejut. Jujur nih. Jadi pada saat itu belum tahu. Belum Padahal tahu. udah duduk sama Mas Anies di situ. Maaf. Ibarat kata Sidul laku. Lakunya dengan dua orang. Bang Anies sama Ahok. Mas Pram belum ada. Ini bukan Zainab dan Sarah nih. Bukan, makanya si Zainab sama Sarah ngamuk nih. Lu mana sih lu pilih dua-duanya kalau milih Pramono Anung? Iya, yang top Pramono Anung kan Akhirnya gitu. mendapatkan hati Sidul. Waktu saya ya ketemu ibu-ibu bicara gitu, saya tanya, Bu, serius Mas Pram mau? Dia mau, itu perintah. Saya nggak ragu dengan beliau karena saya pikir level beliau ini bukan gubernur, Iya. levelnya menteri.
Yang gubernur mesti kita lebih cocok gitu kan. Cuman begini, Ran. Bi. Ya. Ran, no, Ibu kalau panggil saya kan, no. Sebentar lagi DKI ditinggal. I-nya pergi, tinggal DKJ. Terus Jakarta mau apa? Nah, ini yang bikin saya tertantang. No, lu kan Betawi. Antar kalau Betawi ditinggal, Jakarta mau kemana? Ya. Wah, itu, Vi. Saya berpikir, Vi. Ya saya tahulah Ibu ini kan seorang presiden kelima berpikir tentang Indonesia Raya. Kok dia care dengan Jakarta? Meskipun I-nya udah nggak ada. I-nya nggak ada, Pindah. maka itu mesti diisi. Apa pesan Ibu ketika bahwa kemudian ini kan I-nya udah nggak ada, tapi mungkin ada pesan Ibu bahwa Jakarta ini harus diapain? Pesan Ibu ketemuin Mas Pram. Malam saya ketemu Mas Pram. 7:30. 7:30 malam. Sebenarnya sampai 7:30 itu belum ada putusan. Jadi sampai 7:30 malam itu belum Hari ada Selasa. putusan. Belum. Ketika saya ketemu sama Bang Dul, kita berdua, Bang, Abang serius mau maju. Abang harus mundur loh sebagai anggota DPR. Iya. Konsekuensinya nggak gampang. Berat loh. Kemudian beliau Mas juga nanya Pram. saya, udah kalau kita memang maju, kita fight ya. Saya ini fighter. Iya. Salamanlah kita berdua. Itu 7:30 baru, Bang, saya sambungin ke Ibu ya. Udah Iya. kita video call ke Ibu Mega. Udah. 7:30 malam. Jadi udah jadilah cocok sepasang. Cocok ya udah kita telepon Ibu Mega, kita menyampaikan kepada Ibu Mbak, kan saya panggil beliau Mbak, saya sama Bang Dul, Bang Rano, kita akan maju, bismillah, tolong semuanya disiapkan, besok mau daftar jam 11 pagi, langsung Ibu bilang, kamu belum apa-apa udah perintahin saya loh, kan Mbak yang memerintahkan kita, Iya. harus disiapkan. Bayangin, Iya. Vi, gimana kagak siap, deklarasi kagak, langsung Iya, kita daftar. deklarasi nggak ada. Daftar pertama kali Iya kan? jam 11 pagi dan on time, tidak ada yang administrasi yang kurang. Yang kurang. Jadi semua sudah langsung Bayangin. siap Termasuk lancar. kesehatan Bayangin. juga nomor 1. Bayangin kan ya, Mas Pram bilang, nih besok kita daftar bagaimana nih? Mas, oplet ada Mas. Ada oplet. Tadi kita pakai lihat ya, oplet. itu pakai artinya- oplet yang juga Iya, ada di maaf sinetron. dulu kita pertama kali ngantar Pak Jokowi jadi gubernur DKI pakai oplet itu, Oke. gitu kan? Makanya saya bilang, nah kalau dulu Pak Jokowi jadi gubernur, masa sekarang kita nggak jadi gubernur? Jadi gubernur gara-gara tuh oplet dong, Bang. Tuanya oplet karena ini petuahnya nasihat permintaan almarhum Sabeni, Ah. Benyamin kan? Iya. Sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur. Udah didoain lah gitu ya. Tapi cerita bahwa kemudian kita taruh judul siap melawan atau jembatan. Sebenarnya karena Bukan hanya siap melawan terjebak, kita fighter dan kita yakin akan menang. tapi kan sebenarnya Mas Pram nih, kalau cerita Mas Pram dulu ya, Bang Ya, Dul ya. ya. Mas Pram ini kan yang koki yang menjaga dapurnya Pak Presiden. Tapi kita tahu juga hubungan antara PDIP dan Pak Jokowi juga bisa dikatakan kurang harmonis. Di ujung. Iya. Dulu harmonis. kan? Apakah sekarang dengan Mas Pram maju menjadi calon gubernur sudah mulai membaik lagi hubungan Enggak, keduanya? saya selalu bertindak berperilaku profesional. Seperti yang saya katakan tadi, saya harus minta izin kepada Presiden. Saya sudah mendapatkan izin. Dan untuk hal-hal yang karena sekarang ini sebentar lagi mau penetapan, hal yang masih tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Makanya saya tidak akan melakukan ataupun mencuri waktu untuk di luar jam memang yang harus menjadi tanggung jawab saya. Seperti tadi, ada waktu kurang lebih 1,5 jam saya pakai untuk belanja masalah. Ya. Tetapi saya tetap akan bekerja sampai tengah malam. Bahkan rata-rata setiap hari bekerja sampai jam 11 malam. Sehingga dengan demikian inilah konsekuensinya. Nah kalau dilihat, ya urusan hubungan itu urusan lain ya. Tetapi saya meyakini bahwa keberadaan saya menjadi calon ini minim diterima semua orang. Karena di dalam kabinet sendiri banyak sekali yang mengendorse, bahkan pengen membuat video, bahkan mau muncul bersama-sama di ruang publik walaupun partainya berbeda dengan saya. Oh gitu. Iya. Jadi anggaplah kemudian partainya pasti non PDIP maksudnya Mas Pasti, Pram gitu pasti, kan. pasti. Ada di koalisi sebelah yang juga mendukung kompetitor dalam Pilkada Jakarta Iya. ini. Tapi kenapa Mas Pram menilai kok mereka juga tanda kutip mau mengendorse ya itu? selama ini kan saya melakukan komunikasi dengan baik dan juga semua pekerjaan saya lakukan dengan profesional. Bahkan kalau dibilang dengan Presiden, dengan Pak Menhan, dengan ketua-ketua umum partai yang ada di kabinet, saya Iya. baik banget. Saya tidak pernah bertindak tidak profesional. Bagi saya itu adalah hal yang penting. Seperti yang saya katakan tadi, saya bisa menjalin komunikasi dengan siapa saja. Dan sekarang masih saya lakukan dengan baik. Makanya nanti lihat aja dalam minggu-minggu ini beberapa ketua umum ngajak Car Free Day,
ada yang kemudian mengajak acara bersama. Oke. Ya, itulah bagian Tapi yang itu nggak membingungkan para pemilih atau warga Jakarta di Enggak. satu sisi bahwa loh bukannya partai ini dukung Karena- tetangga sebelah karena gitu. dalam pilgub, dalam pemilihan bupati wali kota, pilkada kali ini, dan ini pengalaman yang ada, yang bertarung adalah sosok, bukan lagi partai. Dan pengalaman tahun 2012 ketika Pak Jokowi dengan Ahok, kita hanya didukung 18% waktu itu. Iya. Sekarang ini kita didukung 14%, hanya satu partai. Pengalaman itu menunjukkan bahwa yang bertarung adalah personal. Sehingga kami meyakini dengan waktu yang lebih dari cukup, kami berdua turun terus menerus, dan Bang Dul ini terus terang punya market yang gede banget. Di Jakarta. Di Jakarta. Sebagai anak Betawi. Sebagai anak Betawi, kemarin kami test case di Car Free Day, semua orang manggil Bang Dul. Terus terang, Afi, waktu di awal orang nggak kenal saya lagi. Saya udah terlalu lama nggak muncul di media. Tetapi dalam waktu 1 minggu ini, karena hampir setiap hari ada di ruang publik, di TV, Ya. kemudian sosmed saya juga udah nggak lagi yang isinya cucu ataupun saya olahraga. Beda lagi, sekarang orang udah Ya. tahu bahwa, oh ini toh yang namanya Pramono Anung. Oh ini loh yang maju. Ini yang maju, dan saya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita maju, saya bilang Bang Dul, kita maju, politiknya adalah politik gagasan, riang gembira, jangan bawa identitas, jangan bawa agama, udahlah itu supaya tensinya tidak terlalu tinggi. Gitu. Bahwa kemudian pesta itu bisa dinikmati memang sebagai sebuah pesta Ya harus demokrasi. keriangan, tidak lagi yang harus ada Gontok-gontokan. ancaman gitu, enggak lah. Sama- Kalau Mas Pram tadi bilang bahwa ya selama ini kan di belakang layar menggait Bang Dul sebagai cawagup gitu ya, sebagai pasangan, berarti sebenarnya juga cukup membantu untuk mendongkrak Oh, sangat membantu. perkenalan kembali ke masyarakat. Saya harus jujur mengatakan Bang Dul itu dikenal publiknya jauh lebih luas daripada saya. Bahkan saat ini. Kalau disurvei siapa lebih kenal Bang Dul atau Mas Pram, pasti Bang Dul. Iya. Tetapi karena kita merupakan komplementer dan saling melengkapi, saya meyakini sebentar lagi pasti dua-duanya. Karena wajah saya sekarang wirawiri tiap hari di stasiun TV kan gitu. Iya. Jangan bosan diundang media Oh nih Mas enggak, Pram. diundang siapa aja, mau dikritik, mau dijelek-jelekin juga nggak apa-apa. Hadapi Yang aja. penting wajah saya ada di kamera. Tapi di PDIP aku dengar bahwa memang yang sudah disetting pertama adalah Bang Dulnya sebagai calon wakil gubernur. Jadi siapapun itu yang maju, mau Anies, mau Pramono, Bang Dul tuh kursinya memang sudah dapat tiketnya sebagai cawagup itu gitu. kedengaran begitu Mbak. Jadi seminggu sebelum Mas Pram saya dipanggil ibu, terdengar lah. Kebetulan kayak saya kan di DPP, tiap hari saya ikut rapat untuk menyusun pilkada nasional gitu kan. Ya teman-teman, lo siap-siap ya, lo siap-siap apa sih? Gue bilang, siap-siap lo jadi wakil lo. Jadi wakil siapa? Ya kesebut lah, pokoknya 2. Kalau nggak Bang Anies tuh, lihat foto kita kan. Pakai baju merah. Ini loh yang mau aku bahas kan sebenarnya pada saat itu Mas Anies sudah posting, sudah cium tangan ibunda. Kita anggaplah kemudian semua tuh sudah meyakini bahwa cagupnya itu bukan yang di sebelah kita, tapi Mas Anies. Bang Rano juga kaget ketika Artinya nama itu begini, berubah. kalau pakai baju merah setiap hari dan SOP kita kalau ke DPP pasti harus pakai baju merah dengan kopiah dan ada lambang Bung Karno. Itu adalah SOP-nya. Nah hari itu memang ada rapat tentang penyusunan pilkada. Ya. Mas Anies memang waktu itu mau ke rumah, mau ke warung. Nggak sempat datang. Dia, Bang ada di mana? Saya ada di BKN. Ini bukan di kantor DPP ini, Evi. jadi ini di fotonya- kantor BKN. Pak Mas ada itu ya air mineral galon di Ya belakangnya artinya ya. begitulah. Ini kan Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Kebetulan saya sekretarisnya. Oke. Saya terima di situ, ngobrol lah saya kan. Ya GR juga kan. Waduh, ini gue jadi bakal calon wakilnya Bang Anies ini. Sempat ngobrol, Bang gimana nih kita nih? Ya, ntar begini dulu. Udah ngomong begitu kan. Tapi memang tidak ada jadwal hari itu tentang Jakarta. Oh. Yang saya pahami. Iya, iya. Jakarta. Jadi bukan mendadak tidak diumumkan. Jadi Tidak, memang awalnya- yang Nggak kan, ada. Tidak kan ada udah jadwal. ada agenda Jakarta, Jabar, Jatim besok. Ya. Atau memang sebelum tanggal 20 itu. Ya. Ya saya ngobrol lama, kemudian setelah itu Mas Anies ketemu sama Mas Basara dengan Bang Said kan. Ya mereka ngobrol, saya pun persiapan untuk rapat kan. Udah, kemudian Mas Anies pulang pergi. Nah, saya juga nggak tahu, memang tidak ada bagian dari pengumuman hari itu. Nah jadi singkatnya seperti itu ceritanya. Nah dilalah tiba-tiba kok hari Senin saya dipanggil ibu. Dan cerita Ya, yang tadi itu. betul cerita itu. Oke, bukan karena ada dialog atau negosiasi yang alot, akhirnya kemudian Saya Mas nggak Pram terlalu keluar paham menjadi karena jalan itu tengah. tentu bukan ranah saya kan. Oke. Cuman artinya saya sebagai kader siap
dipasangkan dengan siapa saja. Oke. Gitu. Baik, kita harus jeda Mas Pram, Bang Dul. Kita akan lanjutkan, kami putarkan kembali nanti soal pertemuan Mas Pram, Bang Dul bersama dengan Pak Anies. Benar nggak sih dengar-dengar Pak Anies ini akan membantu kampanye dari Mas Pram dan juga Bang Dul? Usai jeda pemirsa kami tanyakan. Tetaplah bersama kami di Bangun Demokrasi. Kalau beliau bersedia luar biasa, karena itulah tadi pembangunan itu kan berkesinambungan. Mas Anies membangun terus masuk transisi ke pemerintahan, masuk PJ. Artinya kita juga sekarang ini, kalaupun insya Allah kita jadi, kita punya visi misi. Tapi tentu visi misi ini baru berlaku di 2025-2020. Karena sekarang ini APBD DKI sudah diketuk dan itu disetujui oleh DPRD. Artinya prioritas pembangunan fase ini adalah itu. Nah untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah statement yang kita ambil gitu, rekan-rekan media ambil saat Car Free Day kemarin. Iya. Kan Bu Mega udah bilang kalau kampanye pakainya merah hitam, kenapa ini malah kompakan pakai baju biru, Mas Ram? Ya yang pertama memang karena itu kan Car Free Day. Jadi kalau Car Free Day bebas bajunya nggak harus merah ya? Nggak harus merah dan itu kita. Tapi kompakan biru loh. Kita olahraga dan kita memang, kalau saya memang pengen lari sebenarnya. Karena saya memang rutin melakukan Car Free Day. Jadi kalau saya kebetulan hari itu pagi jam 6, ini ada kegiatan teman-teman Bulungan. Jadi SMA 6, SMA 9, SMA 11, fun walk. Pertama itu sebetulnya, nggak tahu Mas Pram katanya mau jalan. Wah kalau jalan sekalian deh. Jalan lah saya. Makanya kalau afiliat itu, kaos saya kan 6, 9, 11. Iya. Gitu loh. Jadi SMA 6, SMA 9, SMA 11. Iya. Makanya warnanya bukan warna partai, memang warna seragam yang disepakati itu warna seragam reunian pada saat reuni itu. pada kemarin gitu. Jadi kebetulan sama warna biru. Sama mau warna biru. Oh, itu gitu. menjawab pertanyaan kenapa nggak pakai harus baju merah gitu ya. Jadi nggak janjian. Tapi apakah ketemu Mas Anies Baswedan di Car Free Day itu janjian atau enggak? Enggak. Sama sekali enggak. Tapi banyak yang nggak percaya kalau Mas Pram bilang enggak. Karena di politik kayaknya agak susah kalau saya kebetulan dalam Mas Pram. politik saya udah memilih dan berjanji akan bicara apa adanya. Termasuk pertemuan itu sama sekali tidak ada janji. Karena kita sebenarnya udah mengarah untuk masuk ke mobil. Ketika itu kemudian ada yang bisikin, ada Mas Anies di situ. Karena dibisikin saya bilang sama Bang Dul, ya udah kita samperin sebentar sebelum kita mau pulang. Gitu aja. Kita putarkan boleh pertemuan boleh, Mas Pram dan juga Bang Dul ini bertemu dengan Anies Baswedan. Apa sih yang kemudian dibicarakan waktu itu? Jadi ketemunya udah mau pulang, lalu kemudian, nah ini kan kita lihat nih Mas Pram lagi bertegur sapa lah gitu ya dengan Mas Anies. Ini Bang Dul semangat banget nih. Waktu itu Bang Dul ngomong apa itu sama Mas Anies? Bukan, kita dengar Mas Anies ada di ujung di penisi. Jadi waktu kita jalan menuju HI, kita dengar katanya ada Mas Anies di sana gitu kan. Oh ya mudah-mudahan kita ketemu di sana. Oh nggak tuh kita sampai sana beliau udah nggak ada. Nah, jadi kalau saya bilang ini memang rezeki anak soleh. Bisa ketemu nih. Bisa. Kenapa ketemu Mas Anies di Car Free Day dibilang rezeki anak soleh? Ada apa? Ya kita kan anak soleh. Anak soleh dalamnya dapat berkah. Dapat berkah dong. Berkahnya kenapa? Karena kan Mas saya Anies bilang, Bang, mantan daripada gubernur jauh-jauh DKI. anggaran bantuin kita Bang. Begitu saya ngomong sama dia. Oh gitu? Responnya Mas Anies gimana? Dia ketawa nyengiranya. Membaca respon tadi itu bantuin apa enggak kira-kira? Enggak, yang jelas kan gini ya. Menjadi penting bagi kita berdua untuk dalam konteks Pilgub ini bertemu dengan semua mantan gubernur. Saya ingin mengatakan bahwa mereka semua punya legasi yang baik. Saya udah kontak ke Pak Sutioso, saya udah kontak ke Bang Poke, Mas Anies pasti, Ahok pasti, bahkan Pak Jokowi kan pernah menjadi gubernur. Kita berdua akan, kalau memang ini kita datengin. Karena mereka semua inilah yang mempunyai legasi untuk membangun Jakarta. Termasuk PJ Gubernur yang sekarang. Itu pun yang akan kita datengin. Itu sebagai bagian bagaimana kita menghormati para pemimpin yang pernah mempunyai jasa bagi Jakarta. Dan saya kenapa kemudian bisa diterima semua orang ya karena saya biasa melakukan itu kan gitu. Jadi nggak ada beban lah untuk Mas Pram dan juga Bang Dul melakukan komunikasi itu nggak ke semua pihak. Nggak ada beban. Tapi benarkah kemudian kalau Mas Anies ini nanti akan membantu kampanye termasuk juga jadi tim ses? Karena Mas Pram bilang nanti yang akan masuk dalam tim ses bukan orang partai politik dan juga bukan. Sebagai ketua timnya kita berdua bersepakat namanya segera akan kami umumkan adalah orang public figure bukan orang politik.
Apakah bukan orang politik? Bukan. Kenapa dipilihnya bukan orang politik, Mas Pram? Padahal mungkin Karena begini, memilih orang politik lebih gampang. Karena begini, kita ini kan didukung satu partai, 14%. Kalau mau menang, nggak bisa hanya PDI Perjuangan sendirian. Jadi Harus sudah ada hitungan figur. realistisnya? Wah, ada dong. Karena seperti yang saya katakan ini adalah pertarungan figur. Ya. Jadi bagaimana orang melihat figur saya, melihat Bang Dul, melihat yang lainnya, apakah memang mereka siap untuk memimpin Jakarta? Oke. Supaya seperti yang ditanya Afi tadi, nggak sekedar hanya pakai baju partai. Iya. Jadi public figure ini akan menjadi kejutan atau sebenarnya sudah bisa diukur oleh publik nih namanya? Kejutan. Yang pasti bukan Mandra, Vi. Kalau Mandra repot gue. Jadi oke, agak jadi public figure sosoknya seperti apa? Ya ntar aja lu sabar, kenapa sih? Kan namanya aku nggak kejar, tapi mengapa dia yang dipilih? Karena kedekatan dengan masyarakat kah atau apa? Keunikan dan juga keunggulan yang dari jelas bahwa Insession. ketua tim pemenangan harus fighter juga. Fighter itu kan bisa macam-macam. Pasti seorang yang kasatria kan gitu. Nah, kasatria kan artinya laki-laki, cowok kan gitu. Oke. Sehingga dengan demikian kami berdua udah mengatakan udah kita tunggulah sampai beliau pulang kita umumkan. Berarti beliau pulang ada ungkapan menarik waktu itu saya ngobrol dengan beliau ini. Dul, lu kasih tahu Dul, masyarakat Jakarta ini bukan pakaian kotor yang dimasukin ke kota kosong. Kita bakal ngelawan. Emang kita nggak punya harga diri? Nah, ini begini nih, yang namanya pejuang Jakarta mesti begini. Artinya masyarakat Jakarta itu ingin dilibatkan dalam pesta ini. Ya. Untung alhamdulillah ada 3 pasang. Tinggal pilih masyarakat Jakarta. Mana yang paling enak? Silakan pilih. Yang pasti Mas Pram maunya, yuk kita pesta. Kita menang bagus, nggak menang juga kita nggak kecewa. Ini udah maksimal yang memang kita lakukan. Tapi percaya ini pasangan yang paling benar aja. Tapi semua pasangan juga bilang gitu, Bang Dul. Nah, ini asli. Semua pasangan juga bilang gitu. Ngeceknya gampang sekali. Gimana? Begitu kamu tanya, kan nggak pernah kamu ngarahin ke sini atau ke sini. Ya. Tapi kita berdua jawabnya kan lancar banget. Iya. Karena udah chemistry ya, udah kompak iya banget dong. gitu. Kalau nggak chemistry nggak mungkin. Oke, jadi ketua tim ses ini Bu Mega juga udah approve? Ya pastilah beliau kan. Atau dari Bu Mega? Enggak. Oh, bukan dari Ini Bu Mega. Ibu menyerahkan kepada kita. Termasuk yang saya kaget anak muda-muda Jakarta banyak sekali yang bergabung nanti. Pokoknya ini tim pemenangannya berbeda banget lah. Dan ini di luar dugaan nggak, Mas Pram? Di luar dugaan. Di luar dugaan. Antusiasme dari anak-anak muda dugaan, Jakarta ya. ini. Di luar dugaan. Karena kan bisa kita bilang kalau di atas kertas ini kan PDIP melenggang sendiri. Nggak ada David temen lawan Goliat, bau banget 14% lawan 86%. Iya, 86%. Iya, tapi dimanapun yang 14% itu, yang merasa dikecilkan, pasti kan lebih fighter. Dan itulah yang membuat saya yakin warga Jakarta, masyarakat Jakarta pasti melihat saya dan Bang Dul ini dengan, oh mereka fighter, kasihan, kita tolonglah gitu. Oh gitu, Iya. jadi ada kemudian dorongan dari masyarakat untuk menolong yang berjuang sendirian. Kalau ini kita tampilkan di partai pengusungnya, Kang Emil dan Pak Suswono ini, waduh ini daftarnya panjang sekali. Penuh banget, sampai kita lihat aja juga pusing. Ini penuh sekali, sementara ya kalau Mas Pram dan Bang Dul cuman gambarnya satu aja, banteng gitu ya, partai PDIP gitu. Lalu bagaimana strateginya untuk melawan, bagaimana untuk melawan pasangan yang bisa dikatakan didukung bukan cuma koalisi yang gembuk, tapi juga bisa dikatakan dapat restu dari presiden dan presiden terpilih. Ini perlawanan masyarakat Jakarta, Vi. Kita ini partai hanya mengantar saja satu persyaratan, ya kan? Saya minta maaf bukan takabur dan memang saya punya keyakinan masyarakat Jakarta percaya kepada kita. Nggak tahu. Dapat statement itu dari apa, Bang? Dari ketemu warga atau ada kalimat, ada pengalaman yang bisa akhirnya Bang Dul menarik kesimpulan bahwa masyarakat Jakarta ini percaya saya dengan sebetulnya bukan sudah tidak tertarik ya. Saya udah sebetulnya gini, saya udah cukup deh, saya di Komisi 10 aja, saya di DPR aja deh. Iya. Ya birokrasi saya udah paham, saya 11 tahun kan di dunia birokrasi, makanya pemerintah daerah bukan pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah itu urusannya cuma 2, urusan wajib sama urusan pilihan. Urusan wajib adalah yang memang standar, yang misal pendidikan, kesehatan. Kalau pilihan bisa pariwisata. Itu aja sebetulnya, jadi nggak susah-susah amat. Apalagi DKI punya uang. APBD-nya 85 triliun. Besar sekali. Sangat besar kan. Harusnya cukup. Nah sekarang dibantu dengan Mas Pram yang memang adalah bicara tentang negara kan.
Makanya saya bilang ini kecil kalau buat Mas Pramono untuk DKI Jakarta. Dan Mas Pras sempat bilang ini bukan turun gunung ya Mas? Naik gunung dan terjal banget. Makanya gini, Afi. Bayangannya naik gunung dan terjal tuh berarti perjuangannya Ya, bisa yang dirasakan pertama berat. kami tadi kan terlihat hanya 15%, Iya. lawan sisanya, Iya. selebihnya. Yang kedua, yang mendukung di sana kan yang sedang memang berkuasa. Tetapi harus ingat, ketika Mas Anies menang dengan Sandiaga, ketika itu yang berkuasa Pak Jokowi. Dan di Jakarta selama ini yang nggak berkuasa biasanya menang. Oh gitu. Termasuk waktu Dari zaman Pak Jokowi juga seperti Pak itu. Jokowi dengan Ahok, Ya. menang lawan yang berkuasa. Pak Foke pada saat itu Iya. dan juga didukung oleh banyak sekali partai. Iya, itu pengalaman. Makanya itu juga menjadi spirit kita. Oh, ini pasti kita bisa begitu. Ada ibarat kata Betawi bilang, Vi, semut kecil kalau diinjak ngegigit. Tuh, ngegigit dia. Jangan dipikir kita 14% nggak bakal ngelawan. Seberapa sih akan melawannya? Seberapa Tapi kuat? begini, ngelawan di sini kita bukan provokatif. Betul, ya kan? betul. Artinya Maksudnya masyarakat akan Jakarta ini akan memberikan pilihan. ya pilihan. Contoh yang sederhana lah. Hari ini kita berdua acaranya belanja masalah. Acaranya belanja masalah. Tadi saya ketemu dengan berbagai masyarakat. Ada pertanyaan yang sederhana. Apa yang Bapak lakukan setelah mereka bercerita tentang... Ada hal yang saya temukan, langsung saya temukan. Saya bilang, kalau saya jadi gubernur dengan Bang Dol jadi wakil gubernur, seluruh RT RW di Jakarta kita pasang CCTV. Karena persoalan di lapangan seperti curanmor, kemudian Tawuran gitu ya? tawuran, pelecehan dan sebagainya, itu terjadi di Jakarta. Kalau CCTV-nya ada di mana-mana dan ini merupakan program seluruh pemerintah daerah, pasti akan mengurangi dengan banyak. Yang kedua, operasional RT RW. RT sekarang cuma 2 juta, RW 2,5 juta. Total hanya 68 juta M per bulan. Kenapa nggak kita doublekan? Kita beri stimulan kepada RT RW untuk mereka lebih bergairah. Mempunyai dana operasional menjadi 4 juta sama 5 juta. Bagi pemerintah, Anggarannya ada kok. ada. Cuma 136 M per bulan. Ada banget. Total anggarannya 85 triliun. Nah, yang seperti itulah yang kemudian kita temukan di lapangan. Karena kita memang belanja masalah. Oke. Dan saya bilang sama Bang Dol, Ya. Abang mau nggak ini kita jadiin program kita? Bahwa RT RW semuanya akan punya CCTV, biaya operasionalnya kita dobelkan. Oke. Bang Dol setuju dong? Oh iyalah, itulah makanya kenapa orang selalu menyebut RT, RW. RT itu kan rukun tetangga. Nggak gampang ngerukunin tetangga. Kita nggak paham rukun, jadi RT. RT itu rukun tetangga, artinya tugas dia merukunkan tetangga. Satu wilayah ada berapa warga? Iya. Nggak ada berapa Ini kakak. kerja ngos-ngosan RT ini kalau nggak ada insentif bagaimana? Biaya Kita bicara operasional. RT, misal kita bicara RW, rukun warga, lebih luas lagi, ongkosnya jauh. Hanya 2,5 juta. Nah artinya itu realita yang memang kita, ya waktu Mas Pram ngomong gitu, saya bilang saya setuju Mas. Jadi kemudian di satu sisi menjaga keamanan, kesejahteraan rukunnya warga Iya. itu dari tingkat terkecil. Tingkat terkecil. Karena menyelesaikan Jakarta itu akan baik kalau kita menyelesaikan dari bawah. Bukan kemudian membangun yang infrastruktur yang besar. Ya. Bahwa itu juga harus dilakukan, iya. Oke. Tetapi yang di bawah inilah yang kemudian menjadi concern kami di awal. Oke. Kita akan punya program yang tidak terlalu muluk-muluk, tapi menyelesaikan yang kecil-kecil, tapi semuanya insya Allah bisa kita lakukan. Bagaimana Mas Pram dan juga Bang Dul melihat kompetisi ke depan? Oke, ini belum penetapan, pendaftaran baru selesai, tes kesehatan baru selesai, kan belum ada nomor urut. Tapi kita sudah tahu karena semua kandidat juga sudah mulai melakukan belanja aspirasi dari masyarakat Jakarta. Bagaimana Mas Pram dan Bang Dul melihat kompetisi Pilkada Jakarta ke depan? Akan seperti apa? Sengitnya? Saya melihat pasti nggak terlalu sengit untuk urusan hal yang berkaitan dengan politik praktis. Berkaitan dengan misalnya etnisitas, agama, dan sebagainya. Tetapi politik gagasannya menjadi sengit. Karena misalnya saya sama Kang Emil, Ya. dia kan latar belakangnya sama dengan saya, Ya. lulusan ITB. Pasti kita adu politik gagasan. Pengalaman saya di pemerintahan juga panjang, 25 tahun. Ya. Pasti hal-hal yang bisa banyak kita perdebatkan di ruang publik. Supaya publik mengetahui ini lebih di sini, ini lebih di sini.
mereka bisa memilih dengan rasional. Ya. Dan itulah yang kami lakukan. Jadi apa kemudian situasi yang mungkin sempat membuat trauma atau bahkan residu Pilpres 2024 kemarin, Mas Pram dan Bang Dul nggak melihat akan terjadi di Jakarta? Ini yang menarik kenapa, Vi? Ini disiplin ilmu antara kita beda-beda. Saya adalah budayawan seniwan. Artinya kekuatan saya ada di situ. Apalagi saya Komisi 10. Ya. Kita bicara tentang Undang-Undang Siksiknas. Ya. Kita bicara tentang biaya pendidikan. Nah, inilah kemudian Mas Pram, Kang Emil arsitek. Ini menarik sebetulnya. Masyarakat Jakarta ini diberikan pilihan, silakan Anda pilih. Oke. Gitu loh. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya itulah kompetisinya. Itulah kompetisinya. Kompetisinya adalah ide dan gagasan untuk memajukan Jakarta dan mensejahterakan warganya. Kita akan lanjutkan pemirsa, usai jeda berikut ini kami juga akan putarkan aspirasi dan pertanyaan dari warga Jakarta untuk Mas Pram dan juga Bang Dul. Usai jeda, tetap bersama kami. Baik, itu tadi kami kutip Mas Pram, statement Mas Pram kalau masalah Jakarta sih di luar kepala gitu kan. Di luar sempat membelanja masalah dari warga Jakarta. Apa menurut Mas Pram dan Bang Dul yang menjadi masalah utama dalam membenahi Jakarta? Jadi ada masalah basic yang ada di Jakarta yang dari waktu ke waktu belum terselesaikan dengan baik. Misalnya dari transportasi sebagai contoh. Transportasi ini pertama kali Transjakarta itu kan idenya dari Bang Yos. Tidak pernah terselesaikan secara menyeluruh, secara baik. Nah, saya bilang sama Bang Dul, Bang, kita satu persatu kita selesaikan. Kita belanja masalah, kita tanya beberapa orang yang naik MRT, LRT, kebetulan saya juga ikut naik. Contoh, KRL lah yang paling aneh. Problem utama KRL adalah frekuensi ketika jam sibuk. Jadi pagi dan sore orang terlalu padat karena kurang jumlah angkutannya. Busway juga demikian. Yeah. Dan juga yang jadi problem adalah konektivitas. Hanya berhenti misalnya, MRT hanya berhenti sampai dengan Lebak Bulus. Padahal masyarakat di Tangerang Selatan, kalau itu ditarik sampai Tangerang Selatan, maka kemacetan di Jakarta turunnya juga banyak. Orang nggak akan pakai mobil lagi yang dari Tangerang untuk ke Jakarta. Mereka yakin bisa menggunakan MRT itu, MRT. Nah, yang begitu-begitulah yang akan kita selesaikan. Itu untuk urusan transportasi. Untuk urusan polusi, saya mengatakan bahwa kita harus punya pembanding, punya role model. Contoh yang paling ekstrim adalah di Beijing. Beijing berhasil karena dua hal. Bahan bakarnya dibatasin, yang kayak Pertalite nggak boleh lagi. Orang dipaksa untuk naik electricity atau hybrid. Dan turun sekarang Beijing, saya beberapa waktu lalu mendampingi presiden, turun banget dan ini saya yakin bisa di Jakarta. Kenapa bisa? Pada waktu mau KTT ASEAN kemarin, kan kita lakukan dan turun. Artinya apa? Bisa, pasti bisa. Nah, yang menjadi kendala sekarang apa kira-kira? Kenapa sampai saat ini? Jadi kebijakan kita itu sering tidak konsisten. Begitu udah KTT ganti pemimpin atau kemarin begitu KTT udah lewat, sudah selesai balik lagi, udaranya langsung naik lagi, langsung polusi dan sebagainya. Oke. Untuk urusan banjir, Bang Rano juga sempat mengatakan bahwa ya nggak mau menerapkan kebijakan atau program yang muluk-muluk. Sempat juga sedikit menyentil gitu soal giant sea-wall-nya Kang Emil gitu. Lalu apa? Yang nggak muluk-muluk itu kayak apa? Saya minta maaf, mungkin giant sea-wall itu bukan konsep Kang Emil. Bukan. Itu dari lama, Mbak. Lama banget dari Pak. Itu pusat kan? Itu pusat. Ya. Itu bukan wewenang provinsi. Itu dari Pak Jokowi, salah satu yang. Jadi ya waktu saya mendengar itu, saya tahu karena maaf, saya ini pernah menjadi ketua koordinator untuk Jabodetabek Punjur. Waktu saya jadi gubernur Banten. Kan setiap pimpinan provinsi itu berganti. Nanti gubernur Jabar, nanti Banten, nanti DKI. Jadi program itu akan lanjut aja siapapun yang menjabat. Itu adalah pemerintah gubernur. Gitu loh. Memang apakah perlu? Perlu. Mbak, Jakarta Utara itu udah 10 cm. Air laut itu sudah di atas dari daratan. Permukaan. Nah ini kan harus dipikirkan. Bahkan mungkin kalau kita lihat di Sarinah, kita bisa lihat ukuran. Ada dinding itu sudah turun. Mungkin nggak percaya, nanti kapan-kapan kita lihat. Nah jadi artinya begini, ini unik Mbak. Saya minta maaf, Mas Pram tentu lebih paham terhadap
sistem pemerintahan, tapi saya tahu tentang sistem pemerintahan daerah. Oke. Jakarta ini kalau siang 14 juta, malam 9 juta. Nah, sisanya dari mana nih? Artinya ada 4 juta pendatang. Bekasi, Tangerang, datang ke Jakarta. Kemacetan di Jakarta itu pada waktu jam-jam sibuk. Ya. Jam kerja, jam pulang. Ya. Tengahnya masih kosong. Ada satu kejadian yang unik, Lebaran Jakarta sepi. Nah, ini kan pulang kampung. Nah, artinya kan ada sesuatu yang bisa didesain dari situasi alam ini kan. Nah, artinya itu yang tadi bagaimana kita menurunkan karbon. Ya. Seperti memang harus ada apa ya? Harus ada pilihan. Kalau nggak masyarakat selalu dihadapi dengan permasalahan yang sama. Untuk apa kita jadi pimpinan daerah? Kalau ternyata permasalahannya nggak terurai dengan tuntas. Benar. Jadi diperlukan pemimpin yang berani memutuskan dan tidak populer. Dan saya berani. Dan pasti. itu Mas Pram dan Bang Dul. Saya berani. Pemimpin yang berani memutuskan. Benar, Bagaimana dengan mengkompromikan desakan-desakan dari partai atau mungkin suara-suara di luar? Ya kalau hal yang berkaitan dengan hal prinsip untuk menyelesaikan persoalan polusi, saya berani. Oke. Nggak dipilih tahun berikutnya juga nggak masalah, alhamdulillah. Tapi persoalannya udah selesai kan Iya. begitu. Oke, baik. Nah, kami mengumpulkan, Tim Bangun Demokrasi mengumpulkan ada pertanyaan dan juga aspirasi dari warga Jakarta. Nanti Mas Pram dan juga Bang Dul bisa mengomentari atau memberikan jawaban. Kita simak bersama. Kalau dari saya sih, dari sisi komunitas bola ya, harapannya minimal punya prestasi seperti waktu zaman Pak Anies. Pernah treble, dapat juara. Dan home base-nya juga sekarang yang ada di JIS kayaknya belum dipakai sebagai home base ya. Masih suka pindah-pindah ke tempat lain bersedia untuk main gitu. Itu dari sisi komunitas bola seperti itu. Karena kan membahagiakan Jakarta salah satunya bahagiakan komunitas bola Jackmania sih. Oke, siapa yang mau jawab? Ini mungkin ya ini Jakmania nih kayaknya nih. Memperhatikan apa nih bagaimana ke depan nasib dan juga prestasi dari Persija. Monggo. Siapa yang dulu? Saya boleh dicek jejak digital saya 2011. Ketika ditanya pertandingan Persib lawan Persija pada waktu itu El Clasico. Ya. Milih siapa? Saya bilang Persija pasti menang. Dan memang dari dulu saya Persija. Apa yang harus dilakukan? Kan begini, ini ada pemerintah daerah, ini ada Persija, ini ada Jackmania. Ya. Tiga ini harus mempunyai hubungan yang baik. Dan kalau JIS sebagai tempat untuk home base-nya, JIS juga harus dilakukan perbaikan. Infrastruktur orang untuk datang dan masuk diperbaiki. Supaya tidak terjadi kemacetan kalau Ada acara, ada pertandingan. Termasuk JIS juga digunakan untuk misalnya lah, ada konser-konser besar. Bisa digunakan di JIS. Nah, kalau JIS mau bagus, Persijanya dibagusin, pemerintah daerahnya memberikan dukungan penuh dalam hal kontribusi, restribusi, pajak dan sebagainya, dan Jackmania-nya dikasih ruang yang cukup. Ruangannya di mana? Ya di JIS, dibuatkan Jackmania area, tempat apa? Merchandise jualan. Wah, top. Bang Dul, mau nambahin nggak? Top. Itu kan sebetulnya aplikasi dengan Stadium Allianz yang ada di Jerman. Iya. Makanya waktu kemarin ditanya, Bang setuju nggak kalau JIS gratis? Nggak mungkin gratis. Bagaimana operasional? Udah deh, jangan janji-janji muluk lah. Home base perlu. Nah sebetulnya selain home base, kita harus punya training camp, jangan berpindah jauh dengan home base. Jadi dekat situ. Dekat situ gitu loh. Cuman maaf, saya salut dengan Bang Anies membangun JIS ini. Itu kan tanah BMW zaman Betawi dulu Ya, kan. Taman Dengan BMW. situasi yang sulit. Sulit, landscape-nya kan sulit kan. Bisa jadi stadion seperti itu. Wow. Cuman memang transportasinya tidak cocok dengan karakter kita. Kalau di luar negeri kan, stadion di atas, dan Juara orang di bawah. naik kereta, naik di atas Transportasi publik bis sampai ke situ. terkoneksi gitu ya. Ya, ini nggak bisa di kita. Ya. Itu mungkin kemarin yang saya minta maaf. Mungkin Alpa atau karena memang area yang terbatas itu terlupakan. Itulah makanya saya mengharapin Bang Anies bantuin kita kalau kita maju. Bang JIS mau diapain nih? Karena beliau punya konsep kan. Oke. Nah, supaya apa? Persija bisa jadi juara. Berani nggak menjamin bahwa kalau milih Mas Pram dan Bang Dul Persija akan didukung untuk jadi Yang juara? jelas kami berdua ini kebetulan gila bola. Dan nggak nanggung-nanggung. Boleh dicek di ini saya. Saya bukan orang yang karena hari ini mau pilgub kemudian ngaku-ngaku gila bola. Enggak, saya gila bola. Atau bahkan mau ngambil suara dari Persija nih gitu. Misalnya lah, untuk Liga Inggris, dari dulu saya ya Chelsea, sampai hari ini ya Chelsea. Walaupun kalah ya tetap Chelsea. Iya. Oke. Itu karena bagian dari apa ya, dukungan itu. Ya. Tapi untuk
di Indonesia, anak saya Persik Kediri, saya Persija. Bukan, nggak kebalik nih, bapaknya Persik Kediri juga? Enggak, anak saya Persik Kediri, saya Persija. Walaupun saya lama tinggal di Bandung. Oke, baik. Ada pesan sponsor, kenapa lama tinggal di Bandung tetap Persija? Ya nggak tahu, waktu itu nggak pernah milih Bandung. Saya milih Persib? Enggak. Oh. Jejak digital saya dicek aja semuanya. Bisa dicek. Oke, baik. Kita akan lihat dulu satu lagi tambahan, apa mungkin pertanyaan dan juga aspirasi dari warga Jakarta berikut ini. Apakah dilanjutin, apa diperbanyak gitu. Terus apalagi untuk Jaklingko sendiri kan sampai sekarang ini udah sampai ke pelosok-pelosok gratis gitu. Emak-emak sampai ke pasar aja pakai Jaklingko. Nah, saya sekiranya kalau ketemu Bang Pramono sama Bang Dul, Rano Karno itu pengennya Jaklingko dilanjutin lah gitu. Nah, ini membahas soal permasalahan transportasi yang dirasa itu menjadi pekerjaan rumah juga untuk pemimpin berikutnya. Ya, silakan Bang Dul. Ya memang Jaklingko itu menjadi satu harapan, tapi sebetulnya ada impact, Vi. Dengan Jaklingko ada, angkutan umum yang lain tuh menjadi kalah. Artinya yang umum, kalau Jaklingko ini kan gratis. Betul. Nah yang umum ini kan bayar. Iya. Ini ada efeknya, Mas. Nah makanya jangan kita subsidi yang ini nih, atau udah deh. Semuanya jadi Jaklingko aja lah. Semua jadi gratis aja? Jadi gratis aja. Jadi nggak kebut-kebutan kejar setoran? Nggak kejar setoran gitu loh. Karena Jaklingko itu sangat dibutuhkan. Dia bisa masuk ke daerah kecil kan. Karena dia kan bahasanya angkot. Dia bukan bus besar. Dia feeder. Tapi untuk kelas-kelas yang kecil kan. Nah jadi dari apalagi sistem. Misalnya kan dia tap. Begitu mati tapnya jadi problem lagi supir itu. Bagaimana dia report? Ya namanya orang lagi transportasi. Mungkin lah kalau wifi daerah situ kena. Tapi kalau nggak ada yang blank spot. Ini gak problem lagi kan. Nah jadi artinya coba kita cari sistem yang nggak usah bikin ribet masyarakat Jakarta gitu. Sanggup kok Pemda. Dan semua bisa digratiskan, benar. Sangat bisa, atau kelas-kelasnya ya. Bukan berarti kalau misalnya WUS ya nggak mungkin kita gratisin. Tapi kalau Jaklingko itu kan ya kapasitas kecil. Ya namanya angkot paling 10-12 orang. Bisa terhitung semuanya kan. Gitu. Soal transportasi Jaklingko yang gratis juga menjadi solusi warga Jakarta, terutama untuk dari sisi ongkos mereka dan juga kemacetan, stres di jalan dan segala macam. Mas Pram mau menambahkan soal apalagi terobosan dari sisi mengurai kemacetan? Kan gini, barusan ada keputusan bahwa subsidi yang diberikan bagi orang yang menerima bansos. Menurut saya bagi angkutan umum itu nggak boleh ada diskriminasi. Siapa saja. Semua berhak menggunakan itu. Semua berhak menggunakan. Jadi jangan kemudian orang dengan penghasilan yang berbeda diperlakukan berbeda. Tetapi memang kita juga harus melakukan otokritik ya. Kemarin kami berdua mencoba naik MRT. Problem sederhana aja yang disampaikan Bang Dul tadi. Ngetap, kalau di kita di mana aja, di negara dunia di mana aja, itu cuma tap langsung jalan. Ini sampai 4-5 kali gak jalan-jalan. Ini dirasakan sendiri? Saya rasakan sendiri. Sehingga ada antrian kan untuk itu. Dan itu tidak membuat kemudian menjadi lebih mudah. Maka kalau itu kita diberikan kesempatan yang begitu ya kita perbaiki. Artinya itu kan sederhana aja. Masa ngetap sampai 4-5 kali. Dan itu bukan hanya kami berdua. Belum ada orang-orang lain yang mengalami semuanya sama. Termasuk ketika mau naik busway. Juga permasalahan seperti itu. Iya, dan itu akan sekali lewat. Oke, baik. Kita jeda kembali. Kita masuk segmen terakhir. Seperti apa closing statement dari Mas Pram dan juga Bang Dul. Usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami sudah sampai di segmen terakhir, namun ada beberapa hal yang perlu kita dengarkan komentarnya dari Mas Pram dan juga Bang Dul. Salah satu video yang viral adalah tentang Babe Sabeni alias Bang Benyamin ya, yang sempat memberikan pesan kepada Bang Dul pada saat itu anaknya Dul. Kita simak bersama, nanti kita dengar komentar dari Bang Dul berikut ini. Dul, gua kasih tahu sama lo kan orang Betawi. Anak Betawi, mestinya lo bangun nih kota Betawi nih. Lo jaga nih kota Betawi. Orang-orang pada mau datang ke sini buat sumpek nih Jakarta. Lo mau lari ke tengah lautan. Ya ini kan cuman apa? Kalau gue bilang kagak, titik. Buang tuh surat panggilan lo. Buang. Gue bilang buang. Tunggu buang. Buat sobek sekalian. Akhirnya jadi juga, Dul. Apa yang gue cita-citain?
lu jadi wakil gubernur. Dan lu bakal jadi orang gede, Dul. Kita sambil mengenang almarhum ya, salah satu seniman Betawi yang begitu melegenda ya, Pak Benyamin Sueb. Bang Dul gimana komentarnya? Vi, banyak adegan-adegan di Sidul ini di luar skenario yang saya buat sebetulnya. Yang tadi disampaikan apakah terskenario? Ini sebetulnya emosi dia. Emosi Benyamin. Itu kenapa sih, boleh cerita sedikit Bang, itu apa? Waktu itu sedang apa Memang waktu itu adegannya? ceritanya Sidul kan tidak dapat kerja di Jakarta, mau dipindah ke Kalimantan. Kerja di Kalimantan. Babe nggak setuju. Ngapain lu kerja jauh? Di sini aja. Sementara Sidul kekeh. Ya pengalaman Babe, enggak, lu punya di sini. Ya maaf nih. Orang dari daerah datang ke Jakarta bikin sumpek Jakarta, lu sekarang mau pergi ke sana. Gini loh. Memang skenario ada, tapi dialog Babe itu banyakkan ekspresi dia. Satu, anak gue jadi tukang insinyur itu nggak ada dalam skenario. Dua, sekali-kali lo jadi gubernur nggak ada dalam skenario. Ini nggak ada dalam skenario. Walaupun memang ada adegan bahwa Babe protes. Iya, tapi kalimatnya itu adalah kadang-kadang skenario itu nggak dipakai. Dia bikin skenario. Vi, bayangin, maaf nih, saya tuh mendirect 3 orang buta huruf. Pak Tile, Ibu Rodiah, Pak Bendot. Bagaimana bisa ngebayangin nggak ngatur orangnya? Iya, Jadi bisa paling dia baca bilang, skenario. gue ngomong apa nih Dul? Ngomong gini Pak, ya udah bikin sendiri, Jadinya inilah. Bagaimana Bang Dul mengartikan pesan dari Babeh yang bisa dikatakan jadinya seperti doa untuk Ya, Bang Dul? artinya maaf, saya pernah jadi gubernur. Memang belum di Jakarta, tapi di Banten. Itu kadang-kadang buat saya menjadi aneh memang. Kok begini ya menjadi, makanya maaf pada waktu Ibu Mega bilang Jakarta akan ditinggal, setelah itu Jakarta mau apa, saya terdengar inilah emosinya Babe, Langsung teringat itu? langsung saya tiba-tiba begitu saya pulang viral, ini dari mana sih orang kok apa ya, maaf saya minta maaf, Sidul tuh saya mulai 92 Vi, Iya. sekarang udah 2024, udah hampir 30 tahun, itu masih diputar di stasiun televisi. Dan masih menghasilkan gitu. Ya, jadi betapa melekat sekali. Sangat melekat gitu tuh apa ya? Bingung saya sumpah bicara, saya takut menggunakan Benyamin sebagai sebuah kemenangan. Iya, Saya nggak mau. nggak ada Tapi di situ. inilah. Tapi yang jelas, Afi, Yes. saya yang beruntung. Bertahun-tahun pertarungan antara Zainab sama Sarah, ternyata kali ini yang memenangkan Pramono Anung. Jadi bisa diadu ya. Iya dong. Gitu ya. Baik, masih kita simpan satu lagi. Kalau tadi untuk Bang Dul, satu lagi Mas Pram. Kita minta komentarnya. Kita simak dulu. Ada quotes berikut ini. Awalnya istri saya ngapain maju Pilgub Jakarta, itu yang mendasar. Kedua yang tersebut pada istri saya dan keluarga yang terkaget-kaget. Jadi sebenarnya istri itu memberi restu atau tidak, ini bagaimana pentingnya keluarga. Kalau itu juga kan Pak Benyamin seperti keluarga untuk Bang Dul. Ini Jadi, istri saya ketika saya telepon lagi di Kediri mau daftarkan anak saya yang jadi bupati untuk periode yang kedua. Ketika itu ada anak saya juga. Ya. Anak saya langsung spontan, Bapak kalau Bapak maju jadi gubernur, siapa saya yang membiayain? Karena memang saya janji sama anak saya, pokoknya kamu harus kerja keras, jangan ambil uangnya rakyat. Ya. Jadi kamu betul-betul kalau nanti kamu maju lagi, bapakmu yang membiayai. Itu kan sebenarnya sesuatu yang spontan. Jadi kembali sekali lagi, saya maupun Bang Dul adalah orang yang dengan keluarga cukup dekat, dan kami berdua juga bersyukur akhirnya istrinya memberikan dukungan sepenuhnya. Bagaimana membujuk istri akhirnya memberikan dukungan dan restu? Selain Ibu Mega, juga ada ibu di rumah yang perlu dijaga restunya. Yang paling penting jangan ada ganti rugi, ganti untung. Itu penting untuk ibu-ibu ya? Ibu-ibu lah harus Oke. ganti untung. Baik, Mas Pram dan Bang Dul, mungkin ada kata terakhir yang mau disampaikan Kita kepada mau pantun pemirsa. aja. Jadi pantun nih Jadi akhirnya. pantun. Oke, boleh. Betawi Kita kalau nggak ada pantun nggak jalan. kurang srek gitu ya. Oke, silakan. Di pasar ada rambutan, manis rasanya, bikin rindu. Pilih Mas Pram dan Bang Dul, wahai kawan. Jakarta sejahtera pasti maju. Ya. Kalau ini Jakarta pasti maju, Jakarta menyala. Gimana terakhir? Gimana? Saya Pramono Anung Wibowo cukup dipanggil Mas Pram saja, nggak usah pakai yang
bang-bangan. Bangnya tetap Bang Dul, saya Mas aja. Jakarta Menyala adalah Jakarta yang lebih bergairah. Orang lebih mempunyai spirit untuk memajukan Jakarta. Kenapa kami pakai Menyala? Karena Menyala itu kemana-mana dan memberikan bright sinar yang lebih terang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Dul, Makasih. Mas Pram. Ini spontan luar biasa. Iya, ini spontan luar biasa. Terima kasih banyak untuk diskusi kita, Sama-sama. wawancara kita. Makasih, Semoga Abi. juga Makasih. memberikan informasi Makasih. kepada warga Jakarta terutama dalam kompetisi Pilkada Jakarta. Terima kasih pemirsa atas atensi Anda. Saya Afir Melik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.